Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma wasilatan li arfa'id darajat walladzi ja'ala al-hasanati yudhibna as-sayyi'at walladzi ja'ala al-mujahadah li miftahil hidayah. Nashhadu an la ilaha illallahul halimul 'alim wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi alladzina ataw rabbahum biqalbin salim. Alhamdulillah, bapak-bapak, para alim ulama, sedikane hadirin hadirat, ibu-ibu santriah yang Allah telah mudahkan duduk dalam majelis taklim yang besar tadi kau gelar, yang kecil tadi disebut nama. Insyaallah kita semua hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kasih sayang Allah, rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, ini waktu Allah Subhanahu wa taala barusan bisa kerjakan salat maghrib dengan berjamaah, setelahnya bisa duduk dalam majlis yang sehubungan dengan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat disabdakan oleh Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa saja yang Allah kehendaki dia dalam kebaikan, maka akan dipahamkan dalam agama. Dalam riwayat Imam Ad-Dailami, idza aradallahu ahlal bait, ketika Allah menghendaki ahli keluarga ini dalam kebaikan, faqahahum fiddin, maka semuanya akan dipahamkan dalam agama. Yang bapaknya paham agama, ibunya paham agama, anak-anak keturunannya paham agama, walhasil semuanya amal agama. Sehingga dengan agama itulah Allah Subhanahu wa taala ridhoi menjadi penghuni surganya Allah taala. Semoga kelak kita semua menjadi penghuni surganya Allah taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, sehubungan malam ini kajian rutinitas kita sehubungan dengan wanita. Wanita idaman menurut syar'i. Kenapa ada menurut syar'i segala? Mungkin menurut secara ahli dunia ada kriteria sendiri. Wanita yang diidamkan yang kayak apa? Mungkin yang badannya langsing, pinggul kayak biola, hidung bangir, mata apa? Lentik, kulit putih, menurut sisi lain. Tapi agama punya garis-garis syar'i sendiri. Maka untuk malam ini bagaimana kita kaji sama-sama yang sehubungan dengan menurut syar'i, wanita yang didamkan yang kayak apa? Yang pertama, jelas melirik perempuannya adalah bagus agamanya. Maka sampai pesan Nabi kepada, ini bukan masalah yang lajang aja, yang jelasnya yang mau nikah
atau yang sudah nikah bagaimana diproduk seperti itu. Tunkahul mar'ah di arba'in. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Tunkahul mar'ah di arba'in, di maliha, di hasabiha, li jamaliha, walidiniha. Kena tintai, walidiniha. Jangan dain. Kalau dain hutang, kalau din agama. Jadi seorang gadis itu dinikahi karena 4 perkara. Ini termasuk resep pesan baginda Nabi dalam agama. Jadi boleh nikah seorang perempuan ini dimaliha karena harta bendanya, bukan berarti materinya, tapi memang ini perintah agama. Sehubungan dengan hisab, hasabnya, keturunannya. Jadi enggak asal-asalan. Wali jamaliha, akan keelokan, kecantikannya. Wali diniha, garis besarnya adalah agama. Kenapa taruh di belakang? Bukan masalah berarti agama enggak penting. Justru ketika kita mendapatkan yang terakhir, berarti pertama, kedua, ketiga akan bisa mendapatkan semuanya. Maka yang pertama jelas melirik, oh di situ agama. Maka bagusnya agama mesti kita perhatikan. Kalau bicara tentang kecantikan, realitas mungkin menurut orang lain cantik kali, menurut kita kurang, bisa jadi. Menurut kita cantik kali, menurut kawan biasa, menurut yang lain malah nggak cantik, bisa jadi. Tapi standarnya kecantikan itu pasti mengukur dengan diri kita juga. Artinya ketika kitanya nggak kayak Nabi Yusuf, ya kenapa mesti targetnya yang kayak Zulaikha? Kan nggak mesti begitu. Tapi yang jelasnya lidiniha, untuk agamanya ini mesti harus digarisbawahi. Karena ketika perempuan ini beragama akan jadi ahli surga, di sananya akan jadi ratu di surganya Allah Ta'ala. Bahkan ada diceritakan ahli surga ini ketika masuk surga maka tercengang-cengang nengok keindahannya surga, gemerlapnya surga, termasuk keelokan cantiknya bidadari. Nengok cantiknya bidadari sudah terelok. Bidadari cantik apa? Kita belum pernah coba kan. Tapi dalam riwayat diceritakan bahkan andai kata setetes atau ludahnya bidadari ini jatuh di lautan, laut pun akan jadi manis. Kayak andai kata bidadari ini menyingkapkan wajahnya, menampakkan di dunia ini wajahnya, matahari yang bersinarnya akan redup. Berarti kayak apa? Depannya bidadarinya. Tapi bidadari dunia ini ketika bisa disandingkan di surganya Allah Ta'ala, justru akan menjadi ratunya dari bidadari itu. Artinya akan melebihi kecantikannya, keelokannya. Maka ada diceritakan ketika ahli surga ini datang ke surga, nengok bidadarinya cantik, di ujung ini ada yang dikerumuni paling cantik kali. Singkat cerita mendekat langsung tersungkur sujud-sujud. Dikira apa? Dikiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rabb. Maka sang bidadari, ratu bidadari ini menyahut, bangun bang, jangan tersungkur gitu. Saya ini istri yang dulu di dunia itu. Ternyata istrinya yang amat cantik cerita, telah dioles, diperlak, setelah dihiasi, casingnya diganti, masya Allah. Maka untuk langkah agar menjadi ahli surga, langkah pertama mesti melirik agamanya. Penting berarti. Terus yang kedua, menjaga auratnya. Sekarang ini gak sembarangan perempuan yang bisa menjaga auratnya. Ada yang nampak auratnya, bahkan kadang ada yang pede dengan nampak auratnya, bahkan ada yang bangga dengan menampakkan auratnya. Nauzubillahi min dzalik. Masih mending laki-laki kadang pakai celana di bawah lutut. Ini perempuan kadang pakai celana di atas lutut. Memang udah garis pahanya. Ada banyak kayak gitu. Oh masya Allah, ini tinggal ke atas sedikit aja masya Allah, kayak baju renang aja.
Maka Allah firmankan wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin. Katakanlah Muhammad kepada orang perempuan-perempuan yang beriman ini, pesan Allah, yaghdudna min absarihin, suruh merundukkan akan pandangannya. Jelas merundukkan, menjaga, memelihara. Bahasa merundukkan ini terutama adalah hatinya. Walaupun dingklok tapi jelalatan, walaupun ini tapi lirak-lirik, bagaimana hatinya bisa tawajuh, tundukkan. Wa yahfadna furujahun. Pesan Allah kepada perempuan-perempuan yang beriman, suruh menjaga akan kemaluan-kemaluannya juga. Maka sudah rahasia umum istilahnya ya. Sekarang ini kadang bahkan virginnya pun sampai kayak terumbar-umbar. Nauzubillahi min dzalik. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihin. Al-ayah lanjutannya masing-masing. Dan jangan menampakkan hiasan-hiasannya. Dalam satu terjemahan ada dikatakan aurat-auratnya. Jangan ditampakkan kecuali untuk suami-suami mereka. Jadi kalau untuk suami, ya jangankan auratnya, bagian apanya pun dipersilahkan. Tapi kalau bukan untuk suaminya, jangan sampai menampakkan aurat-auratnya. Nanti kita kaji sejauh mana auratnya. Aurat laki-laki bainal surah warubah, ini standar dalam salat. Aurat perempuan pada dasarnya ya udah jami'ul badan, ilal wajah wa kafain dalam salat. Di luar ada hilafiyah. Ada yang lebih hati-hatinya ya pakai tutup muka. Kalau yang enggak, menurut satu ulama ya monggo. Sebagian ada yang penting tertutup untuk masalah rambut, leher yang rapat. Kecuali untuk istri atau kepada bapak-bapak mereka, atau pada bapak-bapak suaminya, atau anak-anaknya, atau anak-anak istri. Ini kalau untuk anak, untuk bapak, nggak apa-apa dilihat. Ada batasan-batasannya. Bukan seluruh berarti dibilang boleh langsung bagian intim. Oh ya, nggak seperti itu. Artinya jangan terlalu menampakkan auratnya. Jadi aurat itu memang benar-benar dijaga, benar-benar diperhatikan. Jangan sampai dilihat yang bukan suami, ataupun juga dilihat laki-laki yang bukan mahramnya, yang intinya diharamkan untuknya. Sehubungan dengan wanita yang mesti diidamkan, siapa diantaranya adalah berbusana dengan pakaian syar'i. Dalam satu ayat, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula. Istilahnya untuk perempuan-perempuan yang beriman ini suruh menetap di rumah-rumahnya dan jangan tabarruj. Ada yang mengatakan jangan berhias sebagaimana hiasannya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Emangnya apa hiasannya atau berhiasnya orang jahiliyah zaman dahulu? Ada dikatakan orang zaman jahiliyah dari zaman dahulu itu kalau berhias kadang suka menampakkan aurat-auratnya, caper, cari perhatian. Cari perhatiannya ini kadang sampai memakai gelang-gelang ketika jalan biar bersuara cerik terdengar, nanti orang akan ada yang memperhatikannya. Maka hati-hati cewek-cewek sekarang kalau senangnya caper atau istilahnya berpakaiannya itu terlalu norak,
yang memancing-mancing orang yang sebenarnya nggak ada minat jadi ada minat, orang yang nggak mau jahat jadi berbuat jahat. Ini karena terpancing dari dua sananya, maka berbusanalah yang sebagus mungkin. Jadi sampai berpakaian yang syar'i. Pakaian syar'i yang kayak apa yang mesti kita pelajari. Baik dari hubungan pakaian ini bukan cuma sekedar menutup kulit aja, tapi kalau untuk perempuan ini sampai bagaimana lekuk-lekuknya pun nggak nampak. Nah, ini karena hubungannya dengan perempuan. Maka kalau pakai kerudung bisa lebih panjang, lebih besar, lebih bagus, lebih terjaga. Ini termasuk perintah agama. Dan yang keempat, ini yang kadang kayaknya sering terlewatkan, padahal ini perintah agama. Seorang perempuan idaman ini betah dan senang tinggal di rumah. Nah, ini kadang perlu dicek kita. Kalau senangnya sedikit-sedikit pengennya ke Jakarta misalkan, atau bagaimana ke Jakarta, atau kemana, gak betah di rumah, dicek ada masalah dengan keimanannya berarti. Maka seorang perempuan mukminah yang sejati ini bagaimana betah dan senang tinggal di rumahnya. Istri-istri baginda Nabi SAW, kalau standar fasilitas kita jauh lebih yang Allah berikan kepada kita mungkin dibanding fasilitas yang diberikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sangat-sangat terbatas. Bahkan jangankan kok granit, keramik, permadani, sajadah, alasnya pun kadang tidurnya pakai kulit-kulit kambing. Atapnya enggak seindah seperti ini. Kadang pakai daun-daun kurma yang agak mengering, yang jelasnya kalau hujan pun masih netes-netes juga. Namun dalam rumah yang seperti itu betah. Bahkan Nabi sampaikan, nengok-nengok istri di rumah, Nabi katakan rumah ubaidi jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena dalam rumah ada amal-amal agama yang dibuat oleh baginda Nabi bersama istri-istrinya. Nah, maka bagaimana dengan rumah kita? Maka Allah firmankan, waqarna fi buyutikum wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakat wa atinallaha wa rasulah. Menetaplah di rumah-rumah kalian, jangan suka berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah dulu. Bukan cuma itu, di rumah wa aqimnas shalah, diperintahkan untuk menegakkan sholatnya juga. Wa atinaz zakat, kalau ada kemampuan berarti suruh tunaikan zakat. Lebih terpenting lagi, wa atinallaha wa rasulah. Perempuan yang beriman, perempuan idaman ini diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah dan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau ada bahasa atinallah wa rasulah, berarti ketaatan kepada Allah ini bukan bentuk sholat saja, bentuk ngaji, tilawah Quran, zikirnya, malam dibuat ihya'ul lail. Apa ihya'ul lail? Maksudnya bagaimana malam itu dihidupkan dengan amal-amal agama, di antara sebagaimana sholatnya. Maka sering kita dengar sholatnya adalah mengetuk pintunya Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kita bayangkan kalau kita ada tamu ngetuk terus, kira-kira mau dibuka enggak? Tok. Maka dalam riwayat as-salatu mi'rajul mu'min, salatnya adalah sebagai mi'raj, alat untuk naiknya orang beriman menuju Allah SWT. Setelah sana dengan salatnya ngetok, maka sering-sering salat, yang banyak-banyak salat berarti banyak-banyak mengetok pintu Allah Ta'ala. Maka ketika setelah salat banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa ini adalah
Sering ulama katakan doa mukhul ibadah. Doa ini adalah sebagai otaknya ibadah. Makanya kita ibadah sholatnya panjang-panjang, ibadahnya mantap kali, sombong kali kamu doa, naudzubillahi min dzalik. Dikuatkan dengan doanya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin doa ini pasti diijabahkan. Nah, ini mesti syarat pertama sebelum kita berdoa ini tanamkan bahwasanya doa kita pasti akan diijabahkan. Ada ulama katakan ijabah ini bukan berarti kita minta 1 juta langsung di tangan dapat 1 juta, nggak mesti seperti itu. Kita minta 1 juta, tak lama kemudian ada yang ngasih 1 juta, termasuk bagian doa mustajab yang cash. Ada juga dikatakan kita minta 1 juta, ternyata Allah tahu kalau kamu dapat 1 juta nanti malah akan jadi mudharat, makin jauh dari Allah, bisa buat untuk maksiat pada Allah, maka gak dikasih bagian dari jalan pertolongan Allah. Ada juga yang memang jadi simpanan, setiap yang kamu minta disimpan oleh Allah, setiap minta disimpan, ditampakkan besok di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, masya Allah, sampai ada dikatakan ketika ditampakkan doa-doa sehubungan doa mustajab ini, orang-orang yang di dunianya ketika doa dapat ini malah agak ngiri dengan orang yang ketika doanya disimpan Allah Ta'ala. Ya Allah, andai kata tahu seperti ini dulu, minta agar doa-doa kami ini disimpan saja hasilnya. Termasuk yang kelima, biar kalau menjadi wanita idaman maka memiliki rasa malu. Malu ini adalah karakter atau sifat yang ada pada diri seorang. Maka Nabi sabdakan, al-haya'u minal iman. Rasa malu ini adalah sebagian dari iman. Terutama perempuan. Kalau perempuan ini gak ada rasa malu, masya Allah, kayak apa yang akan terjadi. Sehingga kalau ada perempuan-perempuan yang terlalu berlebihan buka auratnya, jangan-jangan karena rasa malunya sudah Allah hilangkan dari hatinya, sanggupannya. Oleh karena itu, maka mesti dihiasi kehidupan ini dengan perasaan malu. Sehingga dengan perasaan malu itulah maka adab-adab akan terjalankan. Adab berjumpa dengan orang tuanya, berjumpa dengan ustadznya, berjumpa dengan laki-laki yang mahramnya, yang bukan mahramnya, ada aturannya masing-masing. Maka masya Allah, begitu indahnya dalam agama, sehingga Nabi sampaikan rasa malu itu bagian dari iman. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter-karakter atau sifat-sifat wanita idaman menurut syar'i, garis agama, maka mesti kita perhatikan. Kalau kita pelajari, kalau sifat-sifatnya masih banyak lagi. Sifat penyantun, pemaaf, sifat abidah, sifat da'iyah dan sebagainya. Di garis-garis besarnya setidaknya kita tahu akan nilai masalah agama. Kalau bagusnya agama itu sudah mencakup umum, maka mesti kita kaji sama-sama. Alhamdulillah, untuk yang tertulis sudah kita bacakan. Kalau ada sehubungan yang Anda ditanyakan atau dijanggalkan, dimuskilkan, boleh, monggo kalau sama-sama kita mudzakarahkan. Ada dari sebelah kanan? Ada. Boleh. Santrinya gadis-gadis ini teman, sambil tarik nafas, minum dulu. Ada Pak Haji, aman. Ibu-ibu yang di belakang tabir ini fikih nisa, tapi malah ibu-ibunya ditutupi tabir, nggak nampak. Kalau ada yang nanya, atau bisa ganti judulnya.
Ada ibu-ibu masih punya waktu beberapa waktu lagi, boleh sambil kita menunggu mengejarkan pikiran kita, kita hiasi majelis kita ini dengan sholawat insyaallah ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan banyak bersolawat mesti kita nih dihiasi banyak bersolawat. Kata baginda Nabi, sabda dalam satu riwayat, zayyinu majalisakum bil sholawat, hiasi majelis-majelis kalian ini dengan bersolawat. Fa inna nurun laka yaumal qiyamah, karena solawatnya akan menjadi cahaya di hari kiamat. Di dunia banyak solawat, di akhirat dapat syafaat. Semoga Allah SWT dengan solawat yang kita lantunkan, solawat yang mesti kita banyak kita baca, kelak akan jadi orang yang dekat dengan beliau dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh? Kalau nggak ada berarti sambil bisa makan ya, Pak? Makan lagi. Ada anak-anak yang buka pertanyaan. Menyatu. Kalau enggak berarti saatnya kita menikmati yang dihidangkan. Cara mencari, tengok di depan situ. Jadi ada pertanyaan bagaimana cari istri yang solihah. Kalau dalam riwayat Rasulullah zaman Nabi aja disampaikan, perempuan solihah itu ibarat gagak yang warna putih. Pernah nengok gagak warna putih? Bukan bangau, bukan putul, gagak warna putih. Pernah? Oh, masya Allah. Jadi arti solihah mesti kita kaji dulu ya. Sehubungan yang pertama masya Allah, bagus agamanya, didiniha. Jadi akan jadi perempuan solihah ini mesti seiring berjalannya untuk menjadi istri yang, tapi setidaknya tahu tadi resep pertama masalah limaliha, hasabiha, jamaliha, wadiniha. Memang tulisannya diniyah ini ada di posisi akhir, tapi kalau yang terakhir ini kita dapatkan akan dapat semuanya insya Allah. Nah maka resepnya sebagai hamba yang taat pada Allah, pinginnya juga istri dan anak keturunannya taat pada Allah, sebelum pernikahan susun dulu niatnya menghidupkan sunnah Rasulullah untuk mencari keturunan yang bagus dan mencari ridho Allah. Cari di antara ada yang mendengar. Nah yang jelas yang agama. Pilih saja. Apa Pak? Pilih saja. Jadi cari perempuan yang beragama, yakni dilirik agama ini sifatnya istilahnya umum kali namanya. Apakah berarti yang sholatnya rajin Ustaz? Lebih cenderung dalam agama itu lari kepada akhlaknya.
Karena baginda Nabi SAW dikirim ke dunia ini apa? Ini mabutsun diutamima makarimin Allah. Maka kalau masuk cari istri yang solihah, cari yang agamanya kuat. Mana ya kira-kira ya yang agamanya kuat? Seiring berjalan nanti setelah nikah sempurnakan amal agamanya. Nggak sampai di situ saja. Insya Allah. Ini nggak ada cari suami yang soleh. Apa? Ya. Terus besar suaranya. ya boleh. Apa itu? Irfa'i sautak. Keraskan suaranya. Memang seru kalau yang tanya ini perempuan ya, tapi ya nggak keras. Apa? Oh, umurnya. Namanya udah kepengen itu. Bicara tentang umur, kalau perempuan ini istilah kiai Jawa ya kayak dagangan lah. Kapan ketemu yang cocok? Bila sudah cukup umurnya, ya udah pindalah segera pengantin baru. Jadi kalau nggak harus nunggu wisuda. Kalau memang udah ketemu yang cocok. Tapi kalau belum, ya cari yang cocok dulu, syukur yang cocok ketemu, sabar nunggu sampai selesai wisuda. Kalau bicara umur, nggak ada standar umur. Karena Nabi, zaman Nabi mencontohkan Sayyidah Aisyah nikah sama Nabi umur berapa? Ada tujuh mengatakan 5, tujuhnya ada mengatakan itu ketika dipakainya, masya Allah, masih belia kali. Tapi kalau kita mau menyetandarkan yang umurnya tua ada juga. Jadi kita nggak ada patokan ya kecil, tua, 20, 25, 30. Nah, ini kan ada, kalian tahu masing-masing mana waktu yang cocok untuk kalian. Kalau kalian masih sebagai thalibah, santri ya, pencari ilmu, targetnya mau sampai selesai, mau sampai jadi ustadzah, berarti paling nggak punya durasi masih berapa tahun lagi kira-kira. Nggak ada standarnya ya. Setidaknya sebagaimana garis-garis dalam syar'i setelah balik. Setelah balik-baliknya perempuan nggak kayak laki-laki. Perempuan boleh dibilang 9 tahun sejadi udah balik. Sekarang karena majunya zaman ini kadang anak yang belum saatnya balik sudah jadi balik. Ada yang nanyamu sekarang? Bisa dipaham salah ya. Jadi nggak ada standar umurnya, tapi ya masing-masing mana waktu yang terbaik untuk kalian. Ada lagi, masih ada waktu sedikit sambil nunggu isya. Kalau nggak ada sambil minum. Cukup insyaallah ya. Boleh kalau ada yang ngacung lagi. Nanti kalau ada yang agak panjang atau malu boleh 4 mata atau di majelis. Memang sebenarnya untuk masalah ilmiah ini nggak usah malu-malu, karena dengan kita menanyakan itu yang lain akan dapat ilmu juga, dan yang bertanya akan lebih berkesan. Makanya ilmu itu jangan malu-malu kalau memutus hubungan, asalkan jangan yang terlalu berlebihan. Yang jelasnya pertanyaan pun mesti kita hubungkan dengan adab-adab majelis taklim juga. Ya. Apa? Lanjut. Mana? Gak ada suaranya. Atau mau pakai mic? Apa coba? Gak ada.
Ibu-ibu nggak ada. Mak, nggak ada yang nanyakan mak. Nggak ada. Alhamdulillah. Boleh insyaallah sambil menunggu sebentar lagi salat isya. Maka alhamdulillah kajian untuk malam ini sampai sini. Bila ada benarnya dari Allah dan kekurangannya ada kehilafan, mohon maaf, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.